Ada masa dalam hidup ketika kita benar-benar berada di titik kosong. Bukan sekadar uang menipis, tapi benar-benar habis, rekening nyaris tak bersuara, dompet terasa ringan. Dan di kepala, daftar masalah justru semakin panjang. Angsuran tetap berjalan, kebutuhan datang tanpa aba-aba, sementara penghasilan tidak selalu bisa menunggu kita siap. Di titik seperti ini, hidup terasa sempit dari segala arah. Yang paling melelahkan bukan hanya soal uangnya, tetapi tekanan di dalam kepala. Pikiran berputar tanpa henti, menghitung ulang angka yang sama, berharap ada keajaiban yang muncul dari perhitungan itu. Tidur tidak benar-benar tidur. Bangun pun tidak sepenuhnya segar. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, bercampur dengan rasa bersalah, seolah kegagalan ini sepenuhnya kesalahan diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika hati menjadi gelisah. Wajar jika muncul keinginan untuk mencari jalan cepat. Berhutang sering terlihat seperti solusi paling dekat. Tinggal tanda tangan, masalah terasa selesai sesaat. Tapi jauh di dalam diri, kita tahu, itu bukan akhir dari masalah. Itu hanya memindahkan beban hari ini ke hari esok, dengan bunga kecemasan yang lebih besar. Disinilah titik beratnya. Saat tidak punya uang sama sekali, yang paling penting bukan langsung menemukan uang, tetapi menenangkan pikiran agar tidak salah melangkah. Karena keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali justru memperpanjang kesulitan. Menenangkan diri bukan berarti menyerah. Menenangkan diri adalah upaya agar kita tetap punya kendali. Ikhlas di sini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah menerima kenyataan apa adanya tanpa terus-menerus menyalahkan diri. Mengakui bahwa saat ini memang sedang sulit, tanpa harus merendahkan harga diri sendiri. Karena rasa malu dan rasa rendah diri, hanya akan menguras tenaga yang seharusnya bisa dipakai untuk bertahan. Langkah kecil yang sering dilupakan adalah berhenti sejenak, dan memetakan keadaan dengan jujur. Bukan dengan harapan palsu, tapi dengan keberanian untuk melihat angka apa adanya. Mana kewajiban yang benar-benar tidak bisa ditunda, mana pengeluaran yang masih bisa dipangkas, dan mana kebutuhan yang bisa disederhanakan untuk sementara waktu. Ini bukan soal hidup ideal, ini soal bertahan. Saat uang habis, hidup mengajarkan kesederhanaan dengan cara yang keras. Kita dipaksa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, bukan lewat teori, tetapi lewat kenyataan. Dan meski terasa pahit, disitulah seringkali muncul kejernihan. Kita mulai sadar bahwa tidak semua hal harus dipenuhi hari ini. Ada yang bisa menunggu, ada yang bisa disesuaikan. Berusaha menemukan jalan keluar tanpa berhutang membutuhkan kesabaran ekstra. Jalan ini biasanya lebih lambat, lebih melelahkan, dan jarang terlihat oleh orang lain. Bisa berupa pekerjaan tambahan kecil yang tidak bergengsi. Bisa berupa bantuan tenaga, waktu, atau keahlian sederhana yang selama ini diremehkan. Tidak selalu langsung menghasilkan banyak, tapi cukup untuk menjaga napas tetap ada. Di fase ini, jangan remehkan pemasukan kecil. Uang sedikit yang datang dengan jujur seringkali lebih menenangkan daripada uang besar yang datang dengan beban. Setiap rupiah yang didapat tanpa menambah hutang adalah bentuk kemenangan kecil. Dan kemenangan kecil, jika dikumpulkan, bisa menjadi jalan keluar yang nyata. Yang juga penting adalah menjaga diri agar tidak terisolasi. Bukan untuk mengeluh berlebihan, tetapi untuk tetap terhubung sebagai manusia. Ada kalanya sekadar berbicara dengan orang yang tepat bisa membuka sudut pandang baru. Bukan untuk meminta uang, melainkan untuk menjaga agar pikiran tidak tenggelam sendirian. Saat hidup sedang menekan, jangan memaksakan diri untuk terlihat kuat. Kekuatan sejati justru muncul saat kita jujur pada kondisi sendiri dan tetap melangkah. Tidak ada yang salah dengan bergerak perlahan, selama arah kita jelas, keluar tanpa menambah luka baru. Masa tidak punya uang seringkali menguji karakter. Apakah kita akan mengambil jalan pintas yang memudahkan hari ini tapi menyulitkan hari esok? Atau memilih jalan sunyi yang lebih berat namun lebih aman dalam jangka panjang? Tidak semua orang akan mengerti pilihan ini. Dan itu tidak apa-apa. Hidup yang kamu jalani, bukan mereka. Perlu diingat, kondisi ini tidak mendefinisikan nilai dirimu. Tidak punya uang bukan berarti tidak berguna. Tidak mampu hari ini bukan berarti gagal selamanya. Ini hanyalah satu babak dalam perjalanan panjang yang masih terus berjalan. Babak yang berat. Tapi bukan akhir cerita.
Ada satu hal yang sering baru disadari setelah melewati fase ini. Bertahan tanpa berhutang membangun kepercayaan pada diri sendiri. Bahwa kamu mampu menghadapi tekanan tanpa mengorbankan masa depan. Bahwa kamu bisa hidup sederhana tanpa kehilangan martabat. Dan kepercayaan ini akan menjadi modal besar ketika keadaan mulai membaik. Di Lentera Sunyi, kita tidak meromantisasi kesulitan. Hidup sulit tetaplah sulit. Tapi kita belajar untuk tidak memperparahnya dengan keputusan yang lahir dari keputusasaan. Kita belajar menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap tenang, dan langkah tetap sadar, meski perlahan. Jika hari ini kamu sedang berada di titik tidak punya uang sama sekali, ingatlah ini, kamu masih bernapas, masih berpikir, dan masih punya kesempatan untuk melangkah dengan cara yang lebih sehat. Jalan keluar mungkin belum terlihat jelas, tapi selama kamu tidak menyerah pada panik, jalan itu sedang dibangun, sedikit demi sedikit. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, bertahan dengan jujur di masa paling sempit ini sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menyambut hari ketika hidup kembali memberi ruang. Di tengah gelapnya keadaan, tidak semua cahaya datang dalam bentuk uang. Ada cahaya berupa ketenangan, kesadaran, dan keteguhan untuk tidak menambah beban di masa depan. Itulah lentera kecil yang kamu jaga hari ini. Dan selama lentera itu masih menyala, kamu belum kalah.